Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kekuatan ikon suci. Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah saat melihat ikon Phoenix hitam pekat di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak disangka dia adalah seseorang dari Heaven Demon Phoenix Tribe. Tidak heran Anda perlu bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di senyumnya. Dia melirik Xiao Yan di arena dan berkata, Xiao Yan ini benar-benar bukan orang biasa untuk bisa memaksa Qing'er menggunakan skill rahasia sukunya. Mata Feng Zunze menyipit. Rasa dingin melanda mereka. Feng Zunze seharusnya tidak sembrono. Anda mungkin tidak takut dengan Wind Lightning Pavilion saya, tetapi Qing'er adalah orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Anda harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh. Lei Zunze berbicara dengan suara lemah. Apakah kamu mengancam saya? Feng Zunze tiba-tiba tersenyum saat dia bertanya. Beberapa kehati-hatian muncul di hati Lei Zunze saat dia melihat senyuman di wajah Feng Zunze. Feng Zunze terkenal paling lama dari 4 besar douzon yang hadir. Apalagi dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zunze masih menjadi douzong, Feng Zunze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah Central Plains. Meskipun status mereka telah menjadi setara sekarang, Lei Zunze masih takut padanya. Ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Baik Anda dan saya tahu di dalam hati kami apakah itu benar atau tidak. Feng Zunze melirik Lei Zunze. Segera, dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara lemah. Saya tidak akan melakukan sesuatu seperti menindas seseorang yang lebih muda sebagai seorang tetua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Lei Zunze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan akan menjadi tandingan Qing'er? Qing'er, yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya, adalah seseorang yang bahkan beberapa sesepuh yang kuat di Wind Lightning Pavilion tidak dapat mengalahkannya. Apalagi Xiao Yan yang baru saja menembus kelas Du Huang beberapa waktu yang lalu. Feng Zunze tersenyum saat dia menjawab dengan sikap tidak berkomitmen. Kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia berkata, karena Anda mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam percakapan ini. Saat kedua raksasa ini sedang berbicara di kursi VIP, Xiao Yan di arena, merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan perasaan yang familiar saat melihat sayap burung Phoenix berwarna-warni yang indah. Jika bulu dan daging berwarna-warni dihilangkan, bukankah sayap itu tidak persis sama dengan sayap tulangnya? Sialan, kenapa wanita ini adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan tanpa sadar mengutuk di dalam hatinya saat dia merasakan darah hijau merah fluktuasi di dalam botol giok di cincin penyimpanannya. Tidak disangka darah yang telah dimurnikannya akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia Magical Beast. Kekuatan spiritual Xiao Yan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah.
Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku Heaven Demon Phoenix di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun, kekuatan Heaven Demon Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti Wind Lightning Pavilion. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan setelah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Petir terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Ledakan! Tubuh Xiao Yan baru saja menghilang saat cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu perak yang tangguh. Suara mendesis yang tidak biasa dipancarkan saat lubang sedalam 100 kaki muncul di arena. Benang api hitam pekat menyala di sekitar lubang. Xiao Yan memperlihatkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam ke benang api yang sangat redup. Mereka tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan rasa dingin yang pekat. Nyala api yang tidak biasa itu tampaknya menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hati Xiao Yan. Api macam apa ini? Ini seharusnya bukan api surgawi. Jika tidak, api surgawi, di tubuh saya akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan api ini tidak lebih lemah dari api surgawi. Kejutan menari-nari di hati Xiao Yan. Saat ini dia sangat akrab dengan api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, seseorang tidak dapat menemukan nyala api yang serupa dengannya terlepas dari bagaimana seseorang memikirkannya. HMPH. Cahaya hitam pekat meleset tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jari halusnya terangkat dan cahaya hitam pekat melesat, seperti ular piton besar, dari lubang yang sangat besar. Itu memancarkan gelombang suara dentuman sonik yang dalam yang berderak di seluruh langit. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia dipukul olehnya secara langsung, kemungkinan dia akan berakhir terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Cahaya kilat berkedip di atas kaki Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan yang berulang kali muncul di langit. Xiao Yan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Ia akan mengikuti Anda seumur hidup jika gagal mengambil hidup Anda. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia dengan dingin tertawa sambil melihat Xiao Yan menghindar. Ikon burung phoenix hitam yang sangat besar jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas, serangan gelap yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan Feng Qing'er berkali-kali dengan kekuatannya saat ini. Xiao Yan tampak seolah-olah tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang berulang kali muncul di langit. Namun, bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh mengikuti di belakangnya. Suos! Suos! Xiao Yan mengayunkan penggaris berat di tangannya. Sepasang penguasa hijau giok besar bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak berkurang sedikit pun. Kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap sama sekali tidak terpengaruh. Yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan banyak dou qi. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia saat ini sedang mempercepat pemulihan dou qi-nya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, kemungkinan hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan.
Serangan biasa tidak berguna melawan ikon suci ini. Jika seseorang ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari itu. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata hitam pekat Xiao Yan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan api hijau giok melonjak keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi nyala hijau dan nyala api tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi naik dan layu di telapak tangan Xiao Yan. Suhu mereka yang menakutkan menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan karena mereka. Api surgawi. 3 jenis. Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP berubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini, Flame Mantra? Orang tua yang keras kepala itu bahkan mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Xiao Yan. Mata Feng Zunze berhenti di 3 jenis api surgawi di tangan Xiao Yan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar di dalam hatinya. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun, ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal mula nyala api, mereka masih dapat secara samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi itu dari suhu menakutkan yang merembes keluar dari mereka. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun setelah ketiga jenis api surgawi muncul. Dia menekan ketiga jenis api surgawi dengan keras bersama-sama di depan mata kelompok Lei Zunze yang terkejut. Orang ini, apakah dia gila? Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiao Yan. Kekuatan api surgawi sangat menakutkan. Namun, perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurnya secara acak, hasil akhirnya akan terbakar menjadi abu. Tidak jarang melihat hal-hal seperti itu di Central Plains. Xiao Yan secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zunze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit, tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan yang aneh. Pekik! Cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi menyapu. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cahaya perak berkedip-kedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap menyerbu lagi, tubuhnya sudah berkedip dan mundur cukup jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api 3 warna di tangannya mulai perlahan-lahan menyatu. Teratai api 3 warna yang indah perlahan bangkit dari gugusan api. Stadion itu tampak seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya saat teratai api 3 warna muncul. Banyak riak spasial terwujud. Bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Pemandangan ini sangat cocok dengan gambaran dunia yang turun ke dalam kekacauan saat teratai api lahir. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api 3 warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze menganggukkan kepalanya. Senyuman yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam sebelumnya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Teratai api berhasil dibentuk. Kali ini, Xiao Yan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya,
dan melirik Feng King Er di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tawa keras yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.